Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita membaca kitab kita Ushulul Iman. Kita sampai pada bab yang baru, masih tentang takdir. La yuqta'u li ahadin bidukhulil jannati wan nari illa bidalil. Tidak bisa dipastikan terhadap siapapun dia masuk surga atau neraka kecuali dengan dalil. Jadi nggak bisa dikatakan kamu penduduk surga, kamu penduduk neraka tanpa dalil. Harus dengan bukti. Ya. Di dalam bab ini dibawakan hadis dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat du'iya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila janazati sabiyyin minal ansar. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang untuk menghadiri jenazah bocah, salah seorang bocah dari kalangan Ansar. Faqultu tuba lahu. Kemudian aku berkata, kata Aisyah, beruntunglah dia. Tuba itu bisa bermakna keberuntungan, bisa juga bermakna jannah. Ya. Usfurun min asafiril jannah. Dia adalah salah seekor burung di surga. Lam ya'malis su'a wa lam yudrikhu. Dia tidak pernah berbuat keburukan dan enggak pernah pula mengalaminya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha melihat ini bocah betul-betul enggak berdosa, enggak pernah salah, namanya juga anak-anak ya. Karena umur taklif itu umur dewasa, umur 15 umumnya, 15 tahun dewasa gitu kan. Ini masih kecil. Dan sejauh pengetahuan Aisyah, bocah-bocah yang meninggal dunia ketika masih kecil seperti ini, nggak pernah berbuat dosa, ya dia masuk surga. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wa ghaira dzalika ya Aisyah, apakah nggak ada kemungkinan lain wahai Aisyah?" Maksudnya, apa memang pasti masuk surga? Apa nggak ada kemungkinan masuk neraka? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha khalaqa lil jannah ahlan khalaqahum laha wa hum fi aslabi abahi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga. Allah menciptakan surga dan penduduknya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka untuk menghuni surga ketika mereka masih dalam tulang sulbi orang tua mereka. Gitu. Wa khalaqa lin nari ahlan khalaqahum laha wa hum fi aslabi abahi. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk neraka penduduknya. Allah ciptakan neraka itu sementara mereka masih berada di tulang-tulang sulbi orang tua mereka masing-masing. Subhanallah. Tapi ini kan hanya rahasia Allah Subhanahu wa taala, enggak ada
Nggak ada seorang pun yang tahu tentang hal ini. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam hadis ini terdapat faedah, la yushhadu li ahadin bi annahu min ahli jannah illa bidalil. Tidak bisa dipersaksikan seorang pun sebagai penduduk surga kecuali dengan dalil. Wa kadzalika la yushhadu li ahadin annahu min ahli nar illa bidalil. Demikian pula nggak bisa dipersaksikan terhadap seorang pun bahwa dia termasuk penduduk neraka kecuali dengan dalil. Di dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, berbahagialah dia, ya, surgalah buat dia. Dia salah satu burung di surga. Nah, dengan pernyataan tersebut berarti Aisyah radhiyallahu anha mempersaksikan bocah tersebut masuk surga. Akan tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari persaksian tersebut. Baik. Lalu bagaimana sungguhnya tentang anak-anak yang meninggal dunia sebelum dewasa? Wa amma mas'alatu atfalil muslimina wa madza yakunu masiruhum fil akhirah. Adapun perkara anak-anak kaum muslimin dan bagaimana tempat kembali mereka di akhirat, naqulu in atfalal mu'minina tabi'a li abaihim fil jannah. Ya. Sungguhnya anak-anak kaum mukminin itu akan mengikuti orang tua mereka di surga. Wa amma atfalul kuffar fa haula maudhi'u khilaf bainal ulama. Adapun anak-anak orang-orang kafir, disitulah ada beda pendapat di kalangan para ulama. Minhum man yaqul innahum min ahli nar wa hum taba'un li abaihim. Ada di antara ulama yang mengatakan bahwa mereka masuk neraka, penduduk neraka karena mengikuti orang tua mereka. Wa minhum man yaqulu innahum min ahli jannah. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa mereka termasuk penduduk surga li'annahum lam ya'malu amala ahli nar. Karena mereka belum pernah berbuat kejelekan, belum pernah berbuat amalan penduduk neraka. Fahum min ahli jannah, maka dia termasuk penduduk surga. Wa minhum may yaqulu, akan tapi ada juga yang mengatakan innahu yursalu ilaihim rasulun yaumal qiyamah. Ya. Sungguhnya dikirim kepada mereka utusan di hari kiamat, wa yad'uhum. Kemudian utusan tersebut menyeru pada mereka, faman amana dakhala jannah wa man kafara dakhala nar. Yang beriman dia masuk surga, yang enggak beriman maka dia masuk neraka. Wasahih at-tawaqquf fi hadzal amr. Dan mendapat yang benar abstain. Ya. Wa amrun mauqul Allah jalla wa ala. Ini perkaranya kembali kepada Allah. Wa a'lamu bihim wa bimasirihim. Sebab Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang kondisi mereka dan tempat kembali mereka. Wa amma nahnu fa yantahi ilmuna inda dzalik. Adapun pengetahuan kita berhenti sampai di situ saja. Pengetahuan kita hanya sampai di situ saja. Baik. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah. Kita masuk bab berikutnya. Kullu syai' biqadar. Segala sesuatunya itu berdasarkan takdir. Dalam hal ini dibawakan hadis dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in biqadar hatta al-ajzi wal kaisi. Hatta al-ajzi wal kaisi, rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
segala sesuatu itu berdasarkan takdir, sampai malas dan semangat pun berdasarkan takdir. Jadi kalau ada orang yang malas, waduh malas nih, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Kan kelihatan kejadian bahwa dia malas saat itu. Ada yang semangat, ini semangat takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang belum terjadi maka songsonglah. Ya takdir yang baik. Yang belum terjadi, manusia baru tahu takdir setelah apa? Setelah kejadian. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian hadis berikutnya. Wa an Qatadah radhiyallahu wa an Qatadah rahimahullah fi qoulihi ta'ala tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idrabbihim min kulli amr. Surat Al-Qadar ayat 4. Dari Qatadah, semoga Allah merahmatinya, tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar ayat 4, para malaikat turun, demikian pula Jibril. Ini pendapat yang benar, ruh di situ adalah malaikat Jibril. Ya, fiha di malam Al-Qadar bi'idn rabbihim, ya, dengan izin Tuhan mereka. Dengan izin Tuhan mereka. Jadi turunnya para malaikat dan juga Jibril alaihissalam di Lailatul Qadar itu berdasarkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Berdasarkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Min kulli amr, dari segala putusan. Qala Qatadah menafsirkan yuqadha fiha ma yakunu fis sanati ila mithliha. Jadi ditetapkan di malam tersebut sampai tahun depan. Jadi setahun depan. Ini disebut dengan takdir tahunan. Takdir tahunan itu takdir di setiap Lailatul Qadar untuk setahun ke depan. Hadis diriwayatkan oleh Abdul Razak dan juga Ibnu Jarir. Ya. Jadi ini disebut dengan at-takdirul hauli, yang sebelumnya pernah kita bahas adalah at-takdirul umuri fi batnil yaitu takdir seumur hidup bagi masing-masing individu ketika berumur janin 4 bulan di dalam rahim ibunya. Ya. Baik. Jadi kalau kita bicara tentang takdir, ada takdir induk yang ada di Lauhul Mahfuz, ya. Kemudian ada takdir seumur hidup, ya. Ketika janin ber-4 bulan, ditiupkan ruh di situ. Kemudian ada takdir tahunan bertepatan dengan Lailatul Qadar. Kemudian ada takdir harian. Ya, takdir harian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu yaumin huwa fi sya'an." Setiap harinya Allah Subhanahu wa taala dalam kesibukannya. Memberi rizki, menahannya, ya, mengangkat, merendahkan, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi takdir tahunan ini ditetapkan di malam Al-Qadar. Di malam Al-Qadar. Ini juga sama dalam surat Ad-Dukhan ayat 4, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Baik, di malam Al-Qadar itu diputuskan segala putusan yang bijaksana. Segala putusan yang bijaksana. Baik. Nah, takdir-takdir tadi ada takdir harian, takdir setahun ke depan, takdir seumur hidup bagi masing-masing orang, semuanya menginduk kepada takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Jadi nggak ada bedanya. Ya, semuanya menginduk kepada takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Tidak ada perbedaan sama sekali. Dan ingat, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, takdir-takdir tersebut. Adapun kita hanya bisa berharap takdir yang baik dan berusaha untuk menyongsongnya. Itu yang kita lakukan. Baik. Dan kita juga baru tahu takdir itu setelah kejadian. Adapun sebelum kejadian maka tidak ada yang tahu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah,
Sekarang kita bicara tentang maja'a fi sifatil lauhil mahfuz. Ya, keterangan yang datang tentang sifat dari lauhul mahfuz. Jadi sudah singgung sedikit tentang lauhul mahfuz. Apa itu lauhul mahfuz? Lauh itu artinya lembaran, ya, atau papan. Al-mahfuz itu yang terjaga, lembaran-lembaran yang terjaga atau papan-papan yang terjaga. Maknanya adalah ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang terjaga. Baik. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala innallaha khalaqa lauhan mahfuzan min durratin bayda. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan lauh mahfuz itu dari mutiara putih. Daffatahu min yakutati hamra, min yakutatin hamra. Sementara sampulnya itu dari batu rubi yang indah, yang berwarna kemerahan. Qalamuhu nur. Qalamuhu nur. Penanya itu dari cahaya. Wa kitabuhu nur, tulisannya dari cahaya. Ya. Arduhu ma bainas sama'i wal ard, lebarnya antara langit dan bumi. Ya. Yanduru fihi kul yawm 360 nadrah. Allah Subhanahu wa taala melihat ke Lauhul Mahfuz setiap harinya 360 kali. Ya. Wa fi kulli nadrah, setiap kali Allah melihat minha, ya, setiap kali Allah melihat, karena 360 loh, sekalinya atau setiap kalinya, yakhluqu wa yarzuq, Allah mencipta, Allah memberikan rizki, wa yuhyi wa yumit, Allah menghidupkan, Allah mematikan, wa yu'izzu wa yudil, Allah memuliakan, Allah menghinakan, wa yaf'alu ma yasha, dan Allah berbuat semaunya, sekehendaknya. Fadzalika qauluhu ta'ala, dan itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman ayat 29, kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap harinya Allah Subhanahu wa taala dalam kesibukannya. Ini maknanya. Ini disebut dengan takdir harian tadi. Rawahu Abdul Razzaq wa Ibnul Mundhir wa Tabarani wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan Abdul Razzaq, Ibnul Mundhir, Tabarani dan Al-Hakim. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata dalam kitabnya Syifa'ul Alil fi Masail Qada' wal Qadar wal hikmati wat ta'lil, lamma dzakara hadhil ahaditha wa ma fi ma'naha qal, setelah Ibnu Qayyim bawakan hadis-hadis ini dan yang semakna, ya, beliau mengatakan fa hadza taqdirun yaumiyun, ini adalah takdir harian, waladzi qablahu taqdirun hauliyun, dan yang sebelumnya adalah takdir tahunan, waladzi qablahu taqdirun umuriyun, yang sebelumnya adalah takdir seumur hidup untuk masing-masing orang. Inda ta'alluqin nafsi bihi, ketika janin ditiupkan ruh. Waladzi qablah, dan yang sebelumnya kadzalika inda awwali takhliqihi, itu ketika pertama kali diciptakannya manusia. Ya. Baik. Wa kaunihi mudghatan, dan ketika dalam bentuk mudghah. Mudghah, segumpal darah, ya, dalam bentuk segumpal darah. Nah, di situ ada ketetapan tuh, takdir tuh, penentuan takdir. Baik, ketika berbentuk segumpal darah, kan kalau bakal manusia itu berbentuk air mani atau nutfah, ya, pada 40 hari pertama, ya, sebagai nutfah. Kalau sudah 40 hari pertama nih, masuk bulan kedua nih, nah, ketika menjadi mudghah, segumpal darah. Nah, itu juga ada ketentuan takdir. Itu banyak-banyak doa tuh situ. Ketika umur 40 hari kedua. Jadi 40 hari kedua. Baik, jadi ya umur janin 2 bulanan lah gitu kan. Baik. Begitu. 2 bulan min dan plus gitu. Di situ ada penentuan takdir, banyak-banyak doa. Waladzi qablah takdirun sabiq ala wujudihi. Ya, dan yang sebelumnya adalah takdir yang mendahului wujudnya manusia.
Lakin ba'da khalqis samawati wal ard, akan tapi setelah penciptaan langit dan bumi. Itu ada penentuan takdir tersebut. Walladzi qabla, dan yang sebelumnya takdirun sabiqun ala khalqis samawati wal ard bi 50 alf sanah. Yaitu takdir yang telah mendahului penciptaan ya langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Jadi 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala takdirnya. Baik, dan itulah yang disebut dengan takdir induk. Wa kullu wahidin min hadhi taqadir katafsil min at-taqdir sabiq. Dan setiap takdir-takdir tersebut seperti rincian dari takdir yang sebelumnya, dari takdir induknya. Wa bidzalika dalil ala kamali ilmi rabbi wa qudratihi wa hikmatihi. Maka dalam hal itu terdapat dalil yang menunjukkan kesempurnaan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, kuasanya dan hikmahnya. Baik. Masya Allah. Wa ziyadati ta'rifihil malaika wa ibadil mu'minin binafsihi wa asma'ihi. Baik. Dan terdapat tambahan ya pengenalan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia, akan malaikat-malaikatnya dan hamba-hamba yang beriman tentang Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya. Semakin hamba-hamba Allah tahu akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya agar mereka semua kenal lebih dekat akan Allah Subhanahu wa taala. Semakala kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, fattafaqat hadhil ahadits wa nadha'iruha ala anna al-qadar as-sabiq la yamna' al-amal. Hadis-hadis ini semua menunjukkan, dan yang semisalnya, bahwa takdir itu tidak menghalangi seorang dari beramal atau berbuat atau beraktivitas. Wala yujibul ittikala alaih, dan tidak serta-merta keimanan kepada takdir membuat seorang itu berpangku tangan saja. Lah bagaimana berpangku tangan, orang manusia sendiri nggak tahu takdir dia kok. Yang tahu kan hanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang berpangku tangan? Ini pernah terjadi di masa Nabi SAW ketika Nabi berbicara tentang takdir. Lalu ada sahabat yang bertanya, afala nattakilu ya Rasulullah, kalau begitu kita berpangku tangan saja wahai Rasulullah. Ya enggak lah, itu kan hanya Allah yang tahu. Karena kita nggak tahu masa depan, ya udah minta pada Allah, minta bantuan pada Allah ya untuk mendapatkan takdir yang baik. Banyak-banyak minta. Jadi yang paling mudah untuk kita lakukan adalah berdoa. Doa juga bagian dari usaha. Ya, doa juga bagian dari usaha, dan juga ada usaha-usaha lainnya tentunya. Jelas ya jemaah? Seorang nggak bisa berpangku tangan dengan takdir karena manusia nggak tahu apa yang ditakdirkan pada yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bal yujibul jidda wal ijtihad. Bahkan ya, keimanan kepada takdir mengharuskan seorang untuk bersungguh-sungguh dan berijtihad. Walihada lamma sami'a ba'du sahabat dzalika qala ma kunt bi ashadda ijtihadan minil an. Sebab itu sebagian sahabat ketika mendengar hadis-hadis tentang takdir ini dari Nabi SAW, mereka langsung berkomentar, sungguh ya, sekarang aku lebih bersungguh-sungguh dibandingkan sebelumnya untuk menyongsong kebaikan, untuk menyongsong takdir yang baik. Wa qala Abu Utsman An-Nahdi li Salman. Abu Utsman An-Nahdi rahimahullah, Abu Utsman An-Nahdi ini digolongkan oleh para ulama sebagai mukhadram, yaitu orang yang hidup sezaman dengan Nabi SAW tapi nggak pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Nah, dia berkata kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu an, la ana bi awwali hadzal amr ashaddu farahan minni bi akhirih. Ya, sungguh ya sekarang ini aku lebih bahagia ya daripada sebelumnya. Baik. Wa dzalika li'annahu idza kana qad sabaqa lahu min Allahi sabiqah wa hayya'ahu wa yassarahu lil wusul ilaiha kana farahu bis sabiqah allati sabaqat lahu min Allahi a'zam min farahi bil asbab allati ta'ti ba'daha. Ya, karena kalau sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, sudah ada persiapan dari Allah, sudah ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menuju pada apa yang ditakdirkan tersebut, maka kebahagiaannya itu luar biasa. Daripada kebahagiaan, lebih besar daripada kebahagiaan dia menjalani sebab. Maksudnya apa? Gini jamaah. Kalau orang beriman kepada takdir setelah kejadian, apakah itu takdir baik ataupun takdir buruk, dia sadar betul itu semua dari Allah. Tenang hatinya. Kalau misalnya itu buruk,
Toh juga Allah yang menakdirkan. Ya terima aja, kalau sabar kan dapat pahala. Jadi bahagia dia. Oleh sebab itu dahulu para nabi justru mereka sangat bahagia ketika mendapatkan musibah. Ya, sebagaimana kita mendapatkan anugerah. Kata Rasulullah SAW, ya kanu yafrahuna bil bala kama tafrahuna bin ni'am. Dahulu mereka itu justru bangga dan bahagia mendapatkan musibah seperti bahagianya kalian ketika mendapatkan anugerah. Lah kok bisa? Ya karena mereka tahu itu ketentuan dari Allah. Sementara dalam hadis Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan uji dengan musibah. Artinya di balik musibah itu ada kehendak baik dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman betul. Jadi betul-betul nggak ada sedihnya gitu. Mendapatkan musibah saja mereka bahagia. Mendapatkan anugerah juga mereka bahagia. Jadi begitulah orang yang beriman. Nggak ada matinya, ya, nggak ada jatuhnya, ya, dikasih musibah aja bahagia. Kenapa? Karena berpahala, nggak sia-sia gitu, nggak sia-sia. Di balik itu ada kegembiraan, kebahagiaan, karena ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi diberi anugerah. Makanya para sahabat bahagia sekali ketika mendapatkan penjelasan tentang takdir, begitu. Jelas ya? Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan, tadi dibawakan hadis yang panjang dan juga uraian dari Ibnul Qayyim rahimahullah. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, baik kita ulas sedikit, kita kasih komentar sedikit. Bahwa tadi Ibnul Qayyim rahimahullah membawakan sebuah ulasan kecil terkait hadis tadi ya. Dari situ kita mengetahui bahwa takdir itu terbagi menjadi beberapa. Ya, yang pertama adalah takdir harian. Dan itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman ya. Ayat 29, kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap harinya Allah dalam kesibukannya menghidupkan, mematikan, mengangkat, merendahkan, memberikan rizki, menahannya. Baik. Di setiap harinya Allah melihat ke Lauhul Mahfuz 360 kali. 360 kali. Ya, setiap kali Allah melihat, Allah menghidupkan, mematikan dan seterusnya. Kemudian sebelumnya itu adalah takdir tahunan. Sebagaimana dalam surat Ad-Dukhan, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam Al-Qadar itu diputuskan segala putusan yang bijaksana. Baik. Kemudian sebelumnya adalah takdirun umuri, takdir seumur hidup. Itu ketika janin berumur 120 hari atau 4 bulan, genap 4 bulan. Kemudian sebelumnya adalah awwalu takhliqihi wa kaunihi mudghah. Itu awal mula penciptaan janin ketika berbentuk segumpal darah. Di situ ada penetapan takdir sebagaimana datang dalam hadis Hudzaifah bin Usaid. Hudzaifah bin Asid. Ya. Hudzaifah bin Asid min annal malak yadkhul 'ala nutfah ba'da ma tastaqiru fi rahim bi 40 atau 45. Jadi malaikat itu masuk ke dalam nutfah, air mani yang sudah membuahi telur ya. Setelah dia tertanam di rahim, jadi itu kan proses ya, pembuahan itu proses sampai akhirnya tertanam di rahim. Ketika berumur 40 atau 45 hari. Ya. Baik, di situ malaikat masuk ke dalam janin tersebut. Nah, adapun hadis Abdullah bin Mas'ud disebutkan di situ di saat jabang bayi, calon bayi ditiupkan ruh. Ya, ditiupkan ruh. Baik. Nah, ini yang takdir ketika ini takdir seumur hidup bagi masing-masing orang ya. Ketika berumur 4 bulan, genap 4 bulan di rahim sang ibu. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, dan sebelumnya takdir, sebelum terciptanya manusia, dan itu setelah penciptaan langit dan bumi. Dan ini mengisyaratkan kepada takdir umum, ya, yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
di Lauhul Mahfuz. Dan yang dimaksud dengannya adalah hadis Adam alaihissalam, indama akhadallahu dzurriyyatah. Ini dia, ini yang dimaksud. Hadis tentang Nabi Adam alaihissalam ketika Allah mengambil anak keturunannya. Jadi Adam sudah diciptakan. Di langit dan bumi sudah ada, Adam diciptakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil anak keturunan Adam. Kemudian Allah mengatakan haula lil jannah wa haula lin nar. Ya. Ya, mereka untuk menghuni surga dan mereka untuk menghuni neraka. Dan semua ketetapan itu berdasarkan hikmah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Adil dan tidak merugikan dan mendolimi hambanya sama sekali. Baik. Kemudian sebelumnya lagi, yaitu takdir 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan ini mengisyaratkan kepada hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, awwal ma khalaqallahul qalam. Pertama-tama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu adalah pena. Ya. Faqala lahu uktub. Kemudian Allah berkata kepada pena, tulislah. Lalu pena bertanya, wa ma aktub ya Rabb? Apa yang aku tulis wahai Tuhanku? Ya. Uktub maqadira kulli syai' ilal abad. Tulislah takdir segala sesuatu sampai selamanya. Ya, dan berat ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dan itu terjadi 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Itu yang disebut dengan takdir induk. Takdir induk. Dan Ibnul Qayyim rahimahullah mengurutkan tadi ya takdir-takdir taib dengan rincian-rinciannya disertai dengan dalil-dalil. Masya Allah, disertai dengan dalil-dalil yang semuanya itu menginduk di takdir umum yang ada di Lauhul Mahfuz. Jadi detail sekali ya yang dikatakan Ibnu Qayyim. Artinya kalau kita tahu nih bahwa setiap hari Allah Subhanahu wa taala itu menentukan takdirnya, takdir harian, banyak-banyak doa sama Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu masa depan. Nggak tahu hari esok. Minta terus. Ya. Kalau kita tahu di situ ada takdir tahunan, ya, kesempatan bagi kita untuk minta, terutama di Lailatul Qadar. Bentar lagi Ramadan nih ya. Kita tentunya berharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Karena para salaf dahulu juga memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Baik, karena di situ ada Lailatul Qadar, keutamaannya luar biasa, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Baik. Dan bertepatan dengan itu ditulis takdir untuk tahun ke depan, 1 tahun ke depan. Baik, di situ ada juga takdir seumur hidup bagi masing-masing orang, yaitu ketika seorang berada di rahim ibunya, yang punya istri lagi hamil atau punya anak ya lagi hamil, anaknya misalnya udah dewasa ya, udah menikah, dia mau punya cucu gitu kan. Nah, ini momen-momen baik untuk banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mohon pada Allah Subhanahu wa taala ya dalam rangka menyongsong takdir yang baik gitu. Dalam rangka menyongsong takdir yang baik. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dan doa itu bagian dari usaha. Ya, bagian dari usaha. Apakah doa merubah takdir? Merubah takdir yang dari Lauhul Mahfuz nggak bisa. Tapi doa itu bisa merubah kondisi sekarang. Misalnya seorang kondisi sekarang kurang baik nih. Dengan doa itu bisa nggak berubah doanya lebih baik di masa yang akan datang? Bisa, dan itu memungkinkan. Misalnya sekarang miskin, bisa nggak jadi kaya? Bisa saja, gitu. Dari yang sekarang loh ya, bisa. Tapi doa merubah takdir yang di Lauhul Mahfuz nggak bakalan bisa. Karena pasti akan terjadi. Toh takdir juga rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin seorang lebih baik dari yang sekarang, silahkan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan lakukan kegiatan-kegiatan yang positif, yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Sebab itu Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih,
menyemangati umatnya, ya, agar selalu tidak lemah, gitu. Dan minta bantuan pada Allah Subhanahu wa taala. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu, mintalah bantuan pada Allah Subhanahu wa taala dan jangan merasa lemah. Itu motivasi dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Semangat terus. Ya, dan usaha minimal itu dengan doa, minimal loh. Masa isi doa nggak bisa? Sekedar minta aja. Allahul musta'an. Cuma sekalian yang dimuliakan Allah. Baik. Setelah kita bahas tadi tentang Lauhul Mahfuz, berikutnya kita masuk pada samratul iman bil qadar, buah keimanan terhadap takdir. Dalam bab ini dibawakan hadis dari Al-Walid ibn Ubadah. Qala dakhaltu ala abi, yakni Ubadah bin Samit, wa huwa maridun. Atakhayalu fihi al-maut. Dari Al-Walid bin Ubadah bin Samit, beliau berkata, aku menemui ayahku, yaitu Ubadah bin Samit radhiyallahu an, sahabat yang mulia, yang saat itu sedang sakit. Jadi aku kok mengira bakal mati ini ayahku ini, bakal meninggal dunia. Fakul. Kemudian aku berkata kepada ayahku, ya abatah, ausini. Kan kelihatan orang yang sudah lelah, udah capek, udah seperti mau mati kan kelihatan. Baik. Maka saat-saat itu ada saat yang tepat untuk minta wasiat. Nah di sini Al-Walid ya minta wasiat kepada ayah. Baik. Wasiat itu sesuatu yang memang kudu dijalankan gitu, dianjurkan dijalankan. Namanya juga wasiat. Wasiat itu kan pesan-pesan penting. Ya bukan hanya sekedar perintah gitu, tapi ada kepentingannya. Karena di momen-momen tertentu, momen-momen yang genting, momen-momen yang kritis, namanya wasiat. Menjelang kematian biasanya. Wahai ayah, wasiatkan kepadaku. Ya, wajtahid li. Dan bersungguh-sungguhlah untuk memberikan wasiat terbaik untuk wahai ayah, kata Al-Walid. Faqala ajlisuni. Maka ayahnya mengatakan, dudukkan aku. Ini juga ada anjuran ya bahwa anak-anak itu ngumpul ketika orang tuanya mau meninggal dunia di situ agar mendapatkan pesan-pesan yang baik, ya, wasiat-wasiat yang baik. Falamma ajlasu, ketika anak-anaknya itu di sini menggunakan bentuk jamak ya. Ketika anak-anaknya itu mendudukkan Ubadah, qala ya bunai, innaka lan tajida ta'mal iman. Wahai anakku, sungguhnya engkau sekali-kali tidak akan merasakan manisnya iman. Iman itu manis loh. Manis bukan seperti manisnya gula, enggak. Betul-betul terasa nikmat sekali, enggak kegambar nikmatnya. Sungguh engkau tidak akan merasakan manisnya iman, walan tablughu haqiqatal ilm billahi tabaraka wa ta'ala, dan engkau sekali-kali tidak akan sampai pada hakikat kenal dan mengetahui Allah Subhanahu wa taala hatta tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi, sampai kamu betul-betul beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Baik maupun buruk itu kan dari sisi manusianya. Kalau yang menyenangkan itu baik, yang kalau nggak menyenangkan itu buruk. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala semuanya baik. Ya kan? Baik. Jadi pesan yang pertama, kamu nggak bakal merasakan manisnya iman dan nggak bakal sampai pada hakikat pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala sampai kamu betul-betul beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian aku bertanya, kata Al-Walid, ya abatah, ya abatah. Ini panggilan sayang ya. Wahai ayahku sayang, ya abatah. Baik. Wa kaifa li an a'lama ma khairul qadar wa syarri. Ma khairul qadar wa syarru. Wahai ayah, bagaimana aku bisa mengetahui takdir yang baik maupun yang buruk? Qala, maka Ubadah menjawab, ta'lamu anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Kamu harus sadari betul bahwa apa yang luput darimu nggak bakal kamu terima, nggak bakal kena, nggak bakal dapat. Artinya kalau sudah ditakdirkan luput, kamu nggak bakal dapat. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan apa yang kamu dapatkan
pasti nggak akan luput darimu. Gitu. Itu harus diyakini. Ya. Seorang misalnya walaupun dibuat begini begitu supaya dia gagal, ketika dapat, ya udah dapat aja, itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak sekali cobaan, walaupun banyak sekali rintangan, banyak sekali upaya-upaya penggagalan, dapat. Ya udah memang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dapat. Tapi kalau sebelum dapat, sebelum kejadian ya nggak tahu kan. Harus usaha dulu, usaha. Ketika dapat, ya udah itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berupaya untuk dibikin gagal, dibikin nggak berhasil, ya udah itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, dapat gitu. Kalau misalnya nggak dapat maupun diupayakan sampai pakai orang yang support dia, orang penting yang bantu dia, bahkan seluruh dunia dia kerahkan, nggak bakalan dapat kalau nggak dapat. Kamu harus sadari itu, wahai anakku. Annama akhta'aka lam yakun yusibak. Apa yang luput pasti nggak bakalan kamu dapatkan. Wa ma asabaka lam yakun yukhti'ak. Apa yang pasti kamu dapatkan, ya nggak bakalan luput darimu. Apa yang kau dapatkan nggak bakalan luput darimu. Ya bunai, wahai anakku, ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma khalaqallahul qalam. Pertama-tama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu adalah pena. Ya, qala uktub. Kemudian Allah berkata kepadanya, tulislah. Fajara fi tilka sahbi ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Maka sejak saat itu berlakulah sampai hari kiamat. Enggak akan pernah berubah takdir. Tapi ini hanya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Taib, ya bunai in mitta walasta ala dalik dakhaltan nar. Wahai anakku, kalau kamu mati tidak beriman pada takdir, kamu masuk neraka. Jadi kalau orang udah ditakdirin, jangan direcokin lagi, jangan dicerewetin lagi. Jangan dibicarakan lagi. Buat apa rugi gitu loh. Udah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, enggak usah sewot-sewot, enggak usah gondok-gondok, udah terjadi, udah terima. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Toh juga nggak akan merubah takdir Allah kalau sudah terjadi, rugi sendiri, gitu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi yakinlah ini bahaya loh kalau orang nggak beriman dengan takdir. Karena itu masuk dari rukun iman yang 6 dan dia yang ke-6. Ya, keharusan beriman kepada takdir. Seorang Muslim dia harus beriman pada takdir. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Jelas jemaah? Di sini ada sejumlah ulasan, ini lumayan panjang nih hadisnya, tapi bagus sekali ulasannya. Hadis ini juga menunjukkan tentang tema keimanan pada takdir. Bahwa beriman kepada takdir merupakan salah satu rukun iman yang 6. Di dalam hadis tadi, bahwa Al-Walid bin Ubadah bin Samit radhiyallahu an menemui ayahnya, kan gitu kan? Menemui ayahnya, Ubadah bin Samit, baik di akhir hidupnya. Kemudian minta wasiat. Nah, diwasiati. Dan ini merupakan kebiasaan baik ya, memberikan wasiat pada anak-anak menjelang kematian, ya agar anak-anak itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar berpegang teguh dengan agama. Karena namanya wasiat itu hal yang penting. Bukan untuk diabaikan. Dan ini kebiasaan juga para nabi. Kebiasaan para nabi sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 132. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun." Ya, Ibrahim berwasiat dengannya dengan kalimat la ilaha illallah kepada anak-anaknya. Ya. Jadi menjelang meninggal dunia Ibrahim berwasiat gitu dengan kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah dijadikan sebagai tradisi dalam keluarga Ibrahim. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih. Ibrahim menjadikan la ilaha illallah sebagai kalimat yang kekal pada keluarganya, pada turunannya. Jadi diwariskan turun-turun. Kamu harus bertauhid, beribadah hanya pada Allah saja, dan seterusnya. Berpegang dengan agama. Taib. Jadi Ibrahim alaihissalam berwasiat kepada anak-anaknya untuk berpegang teguh dengan la ilaha illallah.
Demikian pula Yakub. Ya, demikian pula Yakub. Ibrahim berwasiat. Baik. Ya baniya. Wahai anak-anakku, ini sih wasiatnya. Innallaha astafa lakumuddin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilihkan agama itu untuk buat kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kalian kecuali sebagai muslim. Al-Baqarah 132. Ini wasiatnya. Wasiat. Menunjukkan pentingnya wasiat. Oke. Nah, dalam hadis tadi Al-Walid memohon kepada ayahnya agar berwasiat, gitu kan? Ini kebiasaan para salaf as-saleh, pendahulu kita yang saleh, ya, untuk saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Ya. Dan sifat-sifat ini adalah sifat orang-orang yang tidak merugi. Karena Allah memastikan semua manusia itu merugi kecuali yang memiliki 4 sifat. Di antaranya adalah yang saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Baik. Dalam hadis tadi kita juga sudah baca bersama bahwa Ubadah saking semangatnya juga meminta pada anak-anaknya untuk mendudukkan. Ya. Anak-anaknya minta kebaikan, maka sang ayah pun merespon. Jadi, kalau ada permintaan baik, responlah dengan baik juga, dengan baik, dengan positif. Jangan dihalang-halangi, justru didukung. Gitu. Jadi secara umum ya, kalau ada permintaan baik, ada orang bersemangat dalam kebaikan, dukung dia. Baik. Kalau untuk semangat dalam keburukan, cegah dia. Jangan sampai berbuat keburukan. Nah, bahkan di sini Ubadah bin Samit ketika melihat anak-anaknya semangat untuk mendapatkan kebaikan, dia pun meresponnya, walaupun mau mati, berat rasanya. Dudukkan aku, duduk aja nggak bisa. Ya, dudukkan aku. Baik, aku akan berikan wasiat. Nah, wasiatnya adalah agar mereka beriman kepada takdir. Ini menunjukkan betapa pentingnya keimanan kepada takdir. Ya, dan itu akan bikin hati itu stabil dalam menjalani kehidupan, dalam menjalani dinamika kehidupan dunia. Hidup dunia itu ya senang susah gitu aja kan? Ya, senang susah, itu aja, bolak-balik naik turun. Ini membuat jiwa itu guncang. Nah, untuk stabil, iman pada takdir, stabil. Kemudian ingat tujuan utama kenapa hidup di dunia, kan hidup dunia untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau senang susah itu memang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala supaya cobaan tadi. Makanya orang yang beriman itu bikin takjub Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajaban di amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan orang yang beriman. Seluruh urusannya baik dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakar fa kana khairal lah. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabar fa kana khairal lah. Kalau dia mendapatkan keburukan, dia bersabar dan itu baik baginya. Artinya dalam keadaan apapun orang yang beriman itu selalu menyenangkan. Ya. Dapat pahala terus. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ketika jiwa stabil, dia bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia senang gitu kan, dia menjalankan sholat, masih menjalankan sholat waktu. Nggak lupa dengan sholat 5 waktu, walaupun sedang bersenang-senang. Waktunya sholat. Contoh aja ya. Ketika dia sedang sedih, dia nggak terpuruk. Datang panggilan untuk sholat, dia sholat juga. Jadi stabil jiwa itu. Sehingga dia bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, itulah buah keimanan kepada takdir. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah bahas sejumlah bab, alhamdulillah, ya, terkait tentang takdir, terkait takdir. Insya Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Masih ada beberapa menit. Silakan yang mau bertanya. Silakan jemaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Dwi. Silakan Pak Dwi. Waalaikumsalam Ustaz. Semoga Taufik Pak Dwi. Allah menjaga Ustaz dan keluarga dan sehat selalu. Amin ya Rabb, sama-sama untuk semuanya. Tadi ya yang disampaikan di awal, bahwasanya kita tidak boleh menghukumi seseorang itu masuk surga atau neraka. Kecuali dengan dalil. Iya, betul. Kecuali dengan dalil. Nah, kadang di masyarakat itu kan sering ini ya, ada kabar berita bahwasanya ada kematian seseorang yang kelihatannya matinya itu tenang gitu kan, terus
ada ciri-cirinya mengeluarkan keringat dan segala macam yang menandakan dia itu husnul khotimah. Terus kemudian ada juga yang meninggalnya di pas hari Jumat atau hari baik lah. Hari Jumat itu kan memang pas Jumatan dia meninggal. Ya. Nah, mungkin yang mau saya tanyakan, Ustaz, apakah dengan kondisi tersebut, saya nggak tahu ya dalilnya ada atau enggak terkait dengan ciri-ciri orang meninggal husnul khotimah itu seperti apa. Kadang ada ya saudara sendiri atau teman sendiri itu kadang yang mengatakan, wah ini nih pasti masuk surga gitu. Kadang kita mau menyampaikan dalil gitu juga, wah belum tentu karena memang ini masalah gaib ya, kita nggak tahu gitu. Nah ini baiknya kita menyikapinya seperti apa ya? Baik. Mungkin gitu. Baik, Pak Dwi. Cuma sekalian yang dimuliakan Allah, kalau ada orang yang meninggal dunia dengan tanda-tanda kebaikan seperti mati di atas ketaatan, maka doakanlah dan harapanlah agar Allah menerimanya dan memasukkannya ke dalam surga. Begitu caranya. Semoga Allah menerimanya, semoga Allah masukkan dia ke surga. Begitu. Karena kadang-kadang orang menilai bahwa mati yang baik itu seperti yang disebutkan tadi. Kalau mati yang buruk seperti mati kecelakaan. Padahal belum tentu juga mati kecelakaan itu mati buruk gitu. Karena pernah terjadi di masa Nabi SAW ada seorang mati kecelakaan dalam jihad fisabilillah. Ya, kecelakaan waktu jihad fisabilillah, sejumlah sahabat. Kecelakaan belum terjadi perangan. Ada juga orang yang ketika berhaji jatuh kemudian keinjak kendaraannya. Waktu itu kendaraannya kan binatang tunggangan, entah itu kuda atau onta gitu kan. Atau keledai, keinjak mati dia. Apakah yang seperti ini mati buruk? Enggak. Cuman kadang-kadang orang mengira-ngira saja, menduga-duga saja. Seakan-akan kalau mati baik itu yang utuh jasadnya, kalau mati buruk itu yang hancur gitu kan. Naudzubillah min dzalik. Ya enggak mesti. Tapi ketika seorang melihat di sana ada tanda-tanda kebaikan, ya seperti orang yang meninggal dalam keadaan ibadah, maka ucapannya itu adalah apa? Harapan pada Allah, doa pada Allah agar Allah memberikan kebaikan pada dia. Semoga Allah memasukkannya ke dalam surga. Itu yang benar. Tapi memastikannya nggak bisa. Memastikannya nggak bisa. Hanya Allah yang tahu. Gitu. Tapi kalau misalnya ada orang mati kafir, naudzubillah min dzalik, pasti masuk neraka. Pasti. Nggak akan pernah bisa masuk surga. Kalau orang yang mati kafir, nggak sempat taubat, dipastikan dia penduduk neraka. Waliyadzubillah. Karena ada dalil yang menunjukkan tentang kepastiannya itu. Ya, innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Itu ayatnya. Itu kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu mati dalam keadaan kafir, apakah itu ahlul kitab atau kaum musyrikin, kekal di neraka, naudzubillah. Tapi kalau misalnya masih hidup, nggak bisa kita pastikan. Masih hidup, masih ada harapan taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nggak sedikit orang yang akhirnya bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Tadinya kafir masuk Islam. Begitu Pak Dwi penjelasannya, wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Wa iyyak wa fikum. Berikutnya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, izin tanya Ustaz. Silakan Pak. Ya kalau ini Ustaz, kadang kita menghadapi takdir ini ada tips dan triksnya nggak ya Ustaz? Kadang kan dalam menghadapi takdir itu banyak godaan dan bisikan dari setan ya Ustaz. Ya. Jadi kasarannya ini karena inilah, makanya jadi seperti ini karena kita melakukan hal yang seperti apa? Kayak misalkan kayaknya kita banyak dosa, tapi kadang bilang ini pasti gara-gara ini. Nah itu kadang Anda mikir itu adalah suatu yang bisikan dari setan ya, walaupun tadi tetap kita harus meyakini ini takdirnya dari Allah semua. Nah itu untuk kita mengokohkan itu mungkin menghadapi bisikan-bisikan tersebut tuh. Apalagi kadang ada omongan, itu orangnya gara-gara gitu tuh, makanya dia jadi seperti ini. Orang lain tuh sering ngomong gitu-gitu.
Nah itu kira-kira ngadepin itu tips dan triksnya biar kita kuat, Tat. Itu gimana ya, Tat? Syukran, Tat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya kadang takdir itu terjadi tanpa sebab makhluk, tapi terkadang juga dengan sebab makhluk, gitu. Misalnya tanpa sebab makhluk ya seperti kejadian alam gitu. Ya, itu semua berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa. Tiba-tiba ada angin angin puting beliung atau angin kencang atau terjadi gempa atau apalah begitu macam-macam. Itu kan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, walaupun memang secara umum bisa saja itu karena ulah tangan manusia juga, karena dosa manusia juga sehingga terjadi hal semacam itu. Ya bisa-bisa saja seperti itu. Atau turunnya wabah penyakit misalnya, ya. Taib. Tapi ada juga yang yang kelihatan bahwa itu dengan sebab ulah manusia sehingga orang terkena imbasnya misalnya. Apakah kemudian terluka atau bahkan sampai meninggal dunia, naudzubillah min dzalik. Tapi semua itu nggak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua berjalan dan berlaku dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya kalau misalnya seorang beriman bahwa itu semua dengan takdir Allah. Nah, orang yang salah yang menjadi sebab orang lain itu celaka misalnya. Apakah ketika seorang beriman bertakdir tiba-tiba dia mengatakan, ya udahlah nggak usah diproses karena ini takdir Allah? Enggak, tetap diproses. Yang salah tetap diproses sebagai orang yang salah, diperiksa sampai akhirnya dipastikan akan kesalahannya. Gitu. Tapi pertama kali seorang menerima berita buruk tersebut langsung kembali pada Allah, istirja dia. Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Selalu begitu. Ya, kami milik Allah dan kami akan kembali pada Allah. Atau alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun keadaannya. Gitu. Atau innalillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu syai' bi ajalin musamma. Sungguhnya hak Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil dan hak Allah untuk memberi dan segala sesuatunya ada ajal dan batas waktunya. Ini kalimat-kalimat istirja. Ya. Jadi itu triknya. Kembalikanlah segala sesuatunya pada Allah Subhanahu wa taala. Minimal tenang dulu tujuh. Baru kemudian pelan-pelan diproses. Ini penyebabnya apa dan ada nggak human error di situ? Adakah penyebab dari orang yang kalau dia bersalah ya tetap dihukum? Nah, begitu caranya. Allahul musta'an. Apakah juga bisa karena perbuatan dosa masa lalu? Bisa saja, karena ada hadis-hadis yang mengatakan begitu. Justru ketika hukuman-hukuman itu disegerakan ketika di dunia, maka itu akan meringankan dia. Ya. Tapi kalau misalnya ditumpuk, dibiarkan seperti pada sebagian orang, ya, kemudian nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat, maka ini akan betul-betul keras sekali. Maka di antara hikmah ketika seorang mendapatkan musibah di dunia, ya dia berharap dengan musibah itu Allah gugurkan dosa-dosa yang telah lalu pernah dia lakukan. Jadi itu di antara tipsnya Pak Dwi. Nah, Pak Sutarjo. Nah, Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Oh, ya. Berikutnya, silakan. Satu lagi. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak John, silakan. Tanya Ustaz, kalau kita sekarang miskin terus bisa minta berdoa terus bisa jadi kaya gitu, Ustaz. Apakah pernah itu Nabi berdoa minta kaya gitu? Tapi kalau mendoakan kaya kan pernah ya, Pak Ustaz. Itu mohon penjelasannya, Ustaz. Ya. Saya pernah baca itu di Sahih Fikih itu doanya apa? Allahumma akrim mali wa waladi wa barik li ma ataitani wa atil hayati. Ya. Itu Pak Ustaz. Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Ya. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pernahkah Nabi diperintah untuk minta kaya? Nabi nggak pernah diperintah untuk minta kaya. Nabi itu diperintah untuk menambah ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Itu hanya perintah Allah agar Nabi menambah, tambahannya adalah ilmu. Dan ucapkanlah, wahai Muhammad SAW, Rabbi zidni ilma. Ya, wahai Tuhanku,
tambahkanlah ilmu dan pengetahuan kepadaku. Ya. Baik. Jadi Allah nggak pernah memerintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan kecuali ilmu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengayakan nabinya Muhammad SAW. Mengayakan, bikin kaya oleh Allah. Wajadaka ailan fa'aghna. Allah Subhanahu wa taala mendapatimu miskin, kemudian Allah kayakan kamu. Tapi style Nabi tetap sederhana walaupun kaya raya. Kaya raya bagaimana kaya raya? Kurban sampai 100 ekor onta itu kan nggak murah gitu kan. Miliaran, satu ekor 100 juta itu sudah 10 miliar untuk kurban saja. Dan di bulan Ramadan, Nabi itu, kedermawanan Nabi SAW itu seperti angin yang berhembus. Kalau orang kan dapat duit kan biasanya dipegang-pegang dulu ya, seneng gitu kan. Kalau mau berbagi paling ya sedikit sih. Nabi nggak begitu, datang langsung pergi. Lebih cepat daripada angin yang berhembus. Jadi ibaratnya kayak duit itu dihembus angin, langsung terbang lagi ke orang lain. Kenapa? Karena udah nggak merasa butuh dengan hal semacam itu. Butuhnya adalah untuk di akhirat kelak. Dan Nabi SAW menanamkan pada dirinya dan keluarganya untuk hidup bersahaja. Beda sederhana dengan miskin. Kalau sederhana itu pilihan hidup, ya bersahaja itu pilihan hidup. Kalau miskin itu tekanan hidup. Jadi orang miskin itu karena butuh kan, tertekan dia. Bersahaja enggak. Dan Nabi SAW dan keluarganya cukup makan itu hanya butiran kurma dengan air putih. Bahasa kita air putih. Hanya itu cukup. Itu persaksian Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan pernah 2 bulan, minimal 2 bulan, ya. Tayyib, keluarga Nabi SAW hanya makan air, makan kurma dan minum air. Dan itu cukup buat mereka. Nah, Aisyah tidak sedang menceritakan kesulitan ekonomi sama sekali, tidak. Tapi begitulah kehidupan keluarga Nabi SAW. Dan kok bisa? Iya, karena itu pendidikan. Kalau orang dibiasakan cukup dengan yang sederhana semacam itu, ya kan banyak sisanya. Sisanya kemana? Ya sisanya dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan akhirat. Tapi kalau orang itu nggak dibiasakan, dibikin misalnya manja atau memperturutkan keinginannya, maka ratusan juta pun habis hanya untuk sekedar makan siang saja. Allahul musta'an. Jadi boleh nggak seorang minta sejahtera, minta kaya? Boleh. Banyak doa-doa yang mengajarkan begitu, ya kan? Allahumma aktsir mali wa waladi wa barik fi ma ataitani, misalnya, ya Allah perbanyaklah hartaku, perbanyaklah anakku, dan berkahilah apa yang Kau anugerahkan kepadaku. Boleh sepanjang itu. Bahkan Nabi SAW mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu an untuk banyak anak dan juga banyak harta, sehingga dengan berkah doa Nabi SAW, Anas bin Malik menjadi orang yang paling kaya di Madinah, ya, dan menjadi orang yang paling banyak anaknya. Ya, dalam riwayat disebutkan lebih dari 100 anaknya. Allahu Akbar. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, dan dalam hadis juga, ni'mal mal salih lirajul salih. Ya, sebaik-baik harta yang baik itu untuk orang yang baik. Kenapa? Kalau orang yang baik itu diberi harta, pasti belanjanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi boleh saja seorang yang baik, seorang soleh minta kaya, boleh. Silakan doa minta kaya. Gitu. Dan sungguhnya kekayaan itu adalah kekayaan hati. Itu yang penting untuk diketahui. Karena Rasul mengatakan, laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu dilihat dari banyaknya materi, akan tapi kekayaan itu adalah di hati. Demikian Pak Jan. Jazakallah khair. Oh iya. Alhamdulillah. Baik, jamaah, Pak Rahmat. Sampai di sini ya. Semoga bermanfaat. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah kepada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh kebaikan dan penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz.